sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulazar. Pemirsa, tayangan tadi harusnya bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Jangan sampai demi mengejar hal yang kita impikan, kesehatan menjadi taruhannya. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga yang Tuhan kasih, yang harus kita jaga. Jadi selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Bersama saya di sini ada narasumber dan juga ada para praktisi kesehatan. Yang pertama saya kenalkan adalah narasumber kami, ada Pak Syahrial. Pak Iyal, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, dan juga ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Mega. Apa kabar, Mas, Mbak? Sehat. Sehat dong. Dan jangan lupa pemirsa ya, salam bahagia. Nah, Ya. melihat tayangan tadi gimana menurut Bapak komentarnya? Ya, itu kita harus menjaga kesehatan, Pak. Ya kita mungkin olahraga lah, buat ini sehat. Ada yang lebih layak diperjuangkan selain kesehatan nggak? Yang utama sih sehat, Pak. Iya ya. Rumah mewah, mobil Ya, itu- mahal, sakit mau nggak? Nggak ada gunanya itu kalau kita sakit. Nggak ada gunanya, betul sekali. Kenapa Pak Iyal sampai datang ke Go Healthy? Pemirsa, tentunya karena memang Pak Iyal ini punya masalah kesehatan. Seperti apa masalahnya? Ini dia. Syahrial, di masa pensiunnya ini, ia berharap bisa menikmati hidup dengan baik, tanpa khawatir tentang risiko penyakit. Saya menderita tekanan darah tinggi, ada diabetes, penurunan ginjal, kolesterol tadi. Berbagai masalah kesehatan tersebut merupakan hasil dari pola hidupnya sewaktu muda. Apalagi, semasa aktif bekerja, ia kerap bekerja secara shift, baik shift pagi, siang, maupun malam. Alhasil, kualitas tidurnya menjadi kurang baik. Dan ditambah dulu sebagai orang lapangan, pola makannya pun kerap kurang teratur. Pertama itu kan tensi emang saya tinggi ya, tuh berimbas ke gula gitu kan. Jadi komplikasi jadinya ke jantung, ke ginjal segala gitu. Yang saya paling takut ya stroke sama cuci darah itu saya takutin. Maka dari itu, kini Syahrial lebih menjaga kesehatannya, seperti mulai memperbaiki pola makan dan juga rutin kontrol ke dokter. Syahrial pun berharap dirinya bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Saya ingin sehat dan saya masih ingin hidup yang lama dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Nah, Pak Iyal datang ke Go Healthy sekarang, apa yang dirasakan keluhan 1-2 bulan terakhir nih, Pak? Ya itu tensi tinggi, gula darah tinggi. Ya itu ada juga agak penurunan fungsi ginjal katanya. Asam urat aman nggak? Asam urat juga. Ya, kan lupa disebut biasanya. Makanya saya nembak aja nggak aman juga ternyata. Ya. Sejak tahu tinggi itu sejak kapan tuh, Pak? Kalau tensi itu saya tingginya dari bujang saya udah tinggi. Waduh. Ya. Umur 20-an. Udah tinggi. Tinggi. Berapa tuh, Pak, kisarannya? 150. Pusing nggak di badan? Apa di Nggak. kepala gitu, di badan kaku-kaku? Nggak ada pusing. Nggak ada gejala apa-apa? Nggak ada gejala atau nggak dirasa? Nggak ada terasa. Beneran? Ya. Waduh, bahaya banget tuh.
Oke, tahan dulu ceritanya Pak ya. Ya. Tahan dulu, sekarang saya mau ngetes Bapak dulu deh. Ya, jawab dengan benar atau salah. Oke Pak. Pernyataannya adalah bintil adalah salah satu pertanda diabetes. Menurut Pak Iyal, ini benar atau salah Pak? Benar. 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 Alasannya kira-kira kenapa? Tahu nggak? Karena saya ada diabetes dan saya ada bintilnya gitu. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman Tapi penjelasan ilmiahnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Pak Iyal menjawab benar. Apakah memang tepat jawabannya Mbak Mega? Nah, tapi saya tekanin dulu nih bahwa tidak semua diabetes mengalami bintil. Dan bintil bukan hanya terjadi pada penderita diabetes saja. Jadi bintil yang dimaksud ini adalah skin tag atau orang juga sering sebut dengan daging tumbuh. Dan nama lainnya adalah akrokordon. Nah, ini adalah pertumbuhan jaringan bentuknya kecil-kecil dan dia lunak ya. Warnanya itu bisa serupa dengan kulit ataupun lebih gelap lagi. Nah, skin tag atau bintil ini banyak terjadi pada diabetes, terus juga obesitas, hiperkolesterol. Tapi menurut studi banyak terjadi pada kasus diabetes. Kenapa? Karena terjadi yang namanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini di mana sel kita itu kurang responsif terhadap adanya hormon insulin. Nah, di sana hormon insulin kan tugasnya adalah menurunkan kadar gula darah. Nah, jadi pada diabetes itu kadar gula darahnya meningkat dan juga terjadi gangguan pada metabolisme kulit. Nah, metabolisme kulit ini terganggu sehingga yang namanya kolagen di kulit kita itu rusak. Nah, di situ kulitnya mulai kendur dan terjadi gesekan-gesekan antar kulit sehingga timbullah skin tag ini. Jadi pemirsa, bintil merupakan salah satu tanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Dari penjelasan tadi kita belajar ya kalau bintil merupakan salah satu pertanda dari diabetes adalah pernyataan yang benar. Hati-hati. Oke, sesaat sebelum kami melakukan rekaman syuting ini, kami sempat periksa kondisi terakhir dari Pak Iyal. Angkanya masih pada tinggi nih Pak, kita lihat ya. Nih, gula darahnya 236. Tinggi ya Mbak Mega, Mas Boy. Gula darah sewaktu ini tinggi. Gula darah sewaktu tinggi. Mestinya Pak di bawah 200. Harus di bawah 200 Pak Iyal. Kita lihat lagi lainnya. Tensinya 170/82. Ini masih sangat tinggi. Ini terutama bagian yang atas yang sistoliknya ya. Kan ada yang bawah itu kan yang diastolik ya. Mbak Mega yang di atas. Nah, pemirsa harus tahu juga tuh kalau udah apalagi udah angka di 170 itu kan kita yang paling takut komplikasinya ya. Bisa ke stroke, bisa ke jantung. Betul. Pak Iyal tahu nggak tensi yang baik itu berapa? 120 Per 70. Per 80 ya. Nah, kolesterolnya 195. Ini mepet-mepet. Masih normal tapi sudah mau dibatas nih. Harus tetap dikendalikan. Pokoknya kurangin deh makan yang namanya 3G, gorengan, gula sama garam. Ya, dan ini adalah asam uratnya. Wow. Laki-laki itu kalau misalnya bisa tuh di bawah 7 ya. Ini 11,6. 11,6 Tinggi ya, Pak? 7 tinggi ya. Lagi sakit nggak sekarang? Di apa yang dirasa di sendi-sendi. tubuhnya Pak Syahrial ini? Ya agak ini aja ini ada kayak Kaku-kaku sendi. Kaku gitu ya. Baik, gini deh Pak. Dengan segala macam angka yang tadi tinggi-tinggi semua, ya, yang dirasakan di badan Bapak apa sih Pak? lemes. Lemes, terus apa lagi? Agak pusing ya Bang. Oke, apalagi Pak? Ada kebas, kesemutan, Nah ya nih kadang-kadang kesemutan agak dia. trigger jari finger, pelatuk. Ya. jari pelatuk, iya tuh. Pak Syahrial pengen sembuh kan? Pengen sehat dengerin kan? nasihat-nasihat kita kan? Kita carikan solusinya buat Pak Syahrial atau mungkin juga pemirsa, mungkin Anda punya masalah yang sama. Ini solusi saran dari kami. Gimana Mas Boy? Iya, jadi gini. Kita kan harus lihat akar permasalahan dalam segala sesuatu. Ini jadi gini, ada bintil, ini jadi ini, kaku di sini, ini ginjal terganggu. Kuncinya di mana sih? Kuncinya tuh. Kuncinya adalah darah Pak Syahrial ini. Kalau boleh saya ambil dan seakan-akan saya gambarkan tuh, darahnya tidak normal Pak. Kok tidak normal? Iya, karena dia lengket-lengket kental. Dia tidak membawa nutrisi dan oksigen yang cukup ke organ-organ vital Bapak, termasuk ke ginjal, ke jantung, ke otak. Nah, bisa dilihat di situ. Karena darah yang normal seharusnya yang sebelah sini tuh. Dia membawa nutrisi dan oksigen yang cukup, lancar darahnya itu. Ya, nah
Kita lihat kenapa ini terjadi, karena timbul yang namanya plak atau timbul yang namanya aterosklerosis yang mengakibatkan penyempitan. Penyempitannya dari mana? Ya karena pola makan kita yang lemak. Ya itu penyempitan itu. Nah jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya kita lakukan adalah pertama adalah tentu mengatur jangan supaya terjadi penyempitan. Apa? Pola hidup yang sehat. Sepakat. Ya kan? Ya. Pola hidup yang sehat. Kemudian kita harus tahu juga nih, kalau pola hidup yang sehat udah kita jalankan, kondisi badan kita nih gimana? Dengan melakukan check up dan bantu dengan yang namanya teknologi laser. Udah dengar teknologi laser belum? Belum. Nah, teknologi laser tuh yang dipakai sama Kang Ronald. Ini nih Pak, Tuh. saya lagi pakai nih. Simpel banget pakainya. Tapi itu memang dikhususkan ya, nanti akan keluar sinar. Si sinar lasernya itu akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Ya, kekentalan darahnya diatasi. Lihat tuh, ketika dinyalakan, kalau kita pergelangan tangannya diperbesar ya, kulitnya tuh lihat. Jadi dia akan 3 sinar itu menembus sampai ke pembuluh darah. Tuh lihat, karena aliran darahnya ketika sinar lasernya dinyalakan seperti itu, dia akan melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Itu yang namanya teknologi laser. Teknologi laser juga didesain khusus untuk menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Jadi sudah disesuaikan dengan sinar laser merahnya ini menyinari titik-titik heart atau HT, HT4, 5, 6, dan 7, titik perikard atau pembungkus jantung itu titik PC6 dan PC7, serta titik LU atau lung, paru ya, LU7, 8, dan 9. Saat laser merahnya menyinari titik-titik akupuntur tersebut, maka jalur energi di tubuh itu terbentuk, akan berputar di tubuh itu dari organ ke organ. Dan khususnya untuk titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini akan mengurus kesehatan organ jantung dan paru. Bendanya seperti yang sedang saya pakai sekarang. Oh, ya. Ini bisa membantu masalah-masalah Bapak supaya jangan sampai tensi, kolesterol, gula darah, asam urat jadi komplikasi ya. Saya kasih tahu ya pemirsa ya, dokter laser nih ataupun Aculaser dari Gogomol ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya kan tadi sudah dijelaskan ya. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin. Ya, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat, dan hebatnya adalah sudah dipatenkan di Indonesia. Nah, jadi pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli ya. Produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Nah, kenapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi, ada juga webinar dari para praktisi kesehatan, dan tentunya Anda akan dilayani, Anda akan dibantu oleh tim call center dan juga teknisi yang berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan tapi 1 tahun, dan biaya servisnya gratis. Dan Anda juga berkesempatan loh bergabung di dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya Anda dapatkan di Gogomol ya, tidak ada di tempat lain. Jadi siapapun Anda, usia berapapun, apapun pekerjaannya, jika Anda ingin sehat, ayo gunakan dokter laser ataupun Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Anda ingin sehat? Ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Coba nih Pak Syahrial, Pak Yal, ingat-ingat dulu kebiasaannya, gaya hidupnya seperti apa? Kok sampai tinggi-tinggi semua angkanya Pak? Gula itu memang saya minum teh manis tuh, makannya saya pakai teh manis tuh. Habis makan Bukan. nasi putih? Nasi putih, Gulanya tinggi tuh.
Minumnya teh manis. minumnya teh manis. Jadi habis makan nasi putih yang gulanya tinggi, terus minum es teh manis, teh manis gitu Teh ya. manis. Dulu waktu masih zaman kerja, tidurnya cukup nggak istirahatnya tuh? Kalau dinas malam tuh ya siangnya tidur. Ya lagi pula kan manusia tidak didesain buat Ya, istirahat di iya. siang hari. Kita bukan makhluk nokturnal gitu kan ya. Dulu Bapak olahraganya rutin nggak? Karena saya kerja di lapangan, Iya. udah jalan kemana-mana aja kan. Oke. Tadi kan di lapangan. Anggapnya itu olahraga gitu. Ya, padahal Udah nggak itu sempat bukan. lagi. Nggak sempat. Itu cuma beraktivitas. Iya. Aktivitas fisik. Iya, oke. Nggak juga dijalankan olahraganya. Ya. Sama manajemen stresnya. Apakah Bapak termasuk orang yang stresnya tinggi pada saat bekerja dulu? Tinggi lah. Tinggi ya? Iya. Dan saya apa-apa besok kan Nah, saya dia bertanggung mantai. jawab kepada Keselamatan. keselamatan Iya. penumpang. Kalau sampai terjadi apa-apa yang Iya. pasti kena adalah teknisi. Jadi saat terbang saya nunggu dulu terjadi apa-apa nih. Nyampe belum baru tenang di situ. Baru tenang. Iya, oke. Ini bagiannya Mas Boyke nih ya. Tahukah Anda pemirsa, gangguan reproduksi pria ini bisa berhubungan dengan diabetes. Satu, pada masalah ejakulasi. Ya, dia bisa mengalami yang namanya ejakulasi. Ejakulasi kan harusnya ke depan. Ini bisa ke belakang karena penyempitan daripada pembuluh darah dan juga daerah-daerah di sekitar yang namanya organ prostat dan sebagainya. Ya. Yang kedua, bisa mengganggu kesehatan reproduksi dalam bentuk infertility. Sulit mempunyai anak. Pas kita lihat spermanya kok jelek, ya kan? Kemudian juga gerakannya kurang. Nah, itu biasanya juga karena gula darahnya yang tinggi mengakibatkan testosteronnya juga rendah. Dan testosteronnya yang rendah itu kenapa rendah? Karena produksinya menjadi sedikit. Ya, karena aliran darah pabriknya itu tidak cukup amunisi ya, darah yang kepada daerah buah zakarnya itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya terjadi infertilitas ya. Satu lagi yang paling ditakutin oleh para pria tadi adalah juga ejakulasi dini. Karena apa? Orang-orang diabetes persyarafannya rusak. Jadi dia tidak bisa lagi menahan ya, tidak bisa lagi mengatur kapan dia harus ejakulasi atau tidak. Maka terjadilah yang namanya ejakulasi dini. Infertilitas terganggu, ejakulasi terganggu, ereksi terganggu. Ya, bahkan ejakulasinya ke belakang yang disebut dengan ejakulasi retrograd. Itu adalah salah satu gangguan daripada pasien-pasien dengan diabetes. Jadi apa? Jadi jangan sampai lah wahai para pria terganggu hal tersebut. Jadi apa? Jadi jangan sampai kena diabetes. Supaya nggak kena diabetes apa? Ya jalani pola hidup sehat, jangan sampai darahnya kental, dan kita bantu dengan teknologi supaya darahnya itu tidak kental. Apa teknologinya? Yaitu teknologi khusus darah dan pembuluh darah. Apa nama teknologinya? Yaitu teknologi laser. Iya. Pak Ya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai teknologi laser ya Pak ya. Iya. Nih, seperti yang saya lagi pakai sekarang Pak. Saya aja lagi kerja nih bisa pakai. Saya nyetir saya pakai, olahraga saya pakai gitu. Karena memang bendanya kecil, ringan, portable, nggak ganggu kegiatan kita. Iya. Gitu loh ya. Mbak Mega, mungkin bisa dibantu lagi penjelasan supaya Pak Iyal makin yakin akan teknologi laser ini bisa membantu masalah-masalah kesehatannya. Ya, jadi teknologi laser yang kita sarankan itu akan digunakan di pergelangan tangan. Tapi dia akan mengaktifkan satu bagian sel kita, yaitu namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah bagian organel sel terdapat di sel-sel tubuh kita. Ya. Ini fungsinya adalah membakar energi. Pabrik energi di tubuh kita ini dikerjakan oleh mitokondria. Dia akan ada nitrit oxide, oksigen, dan juga gula darah, kolesterol tadi akan dijadikan yang namanya energi tubuh kita. Energi tubuh kita itu dalam bentuk ATP. Nah, ini ATP-nya itu digunakan untuk energi kita sehari-hari. Jadi Pak Syahrial dan juga pemirsa yang mengalami gula darahnya tinggi itu akan tetap berenergi. Gula darahnya juga terkendali karena dijadikan bahan baku. Dia tadi ada gula darah tinggi di pembuluh darah, maka akan dibawa ke mitokondria, akan dijadikan ATP dan energi tubuh ini. Sehingga proses pemulihan penyakitnya juga meningkat cepat dan juga akan yang namanya kita nih sel imun kita itu meningkat karena mitokondria itu bekerja dengan baik pemirsa. Jadi mitokondria ini akan diaktifkan oleh teknologi laser sehingga kerjanya optimal. Pembakaran energi tubuh kita itu optimal. Yuk kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Tadi kan dipakai tuh
sama Kang Ronald yang di sini. Ada loh pemirsa, teknologi lasernya tuh dinamakan ekstensi yang ditaruh di rongga hidung, namanya teknologi intranasa. Nah, ketika ditaruhkan di sana, maka aliran darah terutama yang tadi dijelaskan oleh Mbak Mega, nitric oxide, dia akan bekerja tuh. Si nitric oxide-nya juga akan melenturkan pembuluh-pembuluh darah yang ada di kepala. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah di kepala menjadi lancar. Dan kalau sudah lancar apa? Semua organ-organ, semua pusat-pusat yang ada di otak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Apa saja? Nah tadi jalan kok saya kadang-kadang kalau berdiri lama organ keseimbangan. Dia mendarahi juga yang namanya aliran darah di daerah organ keseimbangan di telinga bagian dalam, telinga bagian tengah juga. Kemudian kalau mulai pikun-pikun karena usia tua kan gampang pikun, dia juga mencegah karena yang namanya pusat-pusat motorik dan sensoriknya juga mendapatkan aliran darah yang cukup. Kalau sekarang lagi musim juga yang namanya sinus, dia juga terbantu ya untuk sinusitis. Dan juga misalnya pada orang-orang yang gampang sekali rabun ya, mudah sekali aliran darah di mata itu kurang atau tuli, itu juga terbantu karena aliran darah di sana menjadi lancar. Jadi ini pemirsa yang juga sudah punya karena di dalam teknologi laser itu dipaketin dengan yang namanya intranasanya, ayo gunakan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah khususnya di otak kita. Karena bagaimanapun juga namanya aliran darah di kepala itu harus mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Banyak yang sudah terbantu masalah kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Kami punya kisahnya, salah satunya adalah yang ini. Keluhan kesehatan kami, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, tekanan darah tinggi. Pundak sakit banget, berat, kaki sakit, jongkok sebentar, berdiri langsung seloyongan. Dan alhamdulillah berjalannya waktu saya memakai teknologi laser, sekarang alhamdulillah sudah normal kembali. Kolesterol 270, alhamdulillah sekarang sudah normal di bawah 200, 196. Tekanan darah 120/70, asam urat 5,5 sama gula 180. Terima kasih teknologi laser. Dan saya akan ulangi lagi, ini adalah rangkuman riwayat kesehatan dari Pak Syahrial. Memang punya hipertensi dari usia sangat muda, dari usia 20 tahunan sudah tahu dirinya punya hipertensi. Lalu tekanan tensinya tinggi, 180-an mah nggak aneh katanya ya. Gula darahnya juga tinggi, di atas 300 bahkan sampai 400 ya. Terus juga asam uratnya tinggi dan mengalami penurunan fungsi ginjal. Itu masalah kesehatannya. Saran dari kami Pak Yal, kontrol rutin ya ke laboratorium dan juga ke dokter untuk masalah hipertensi, diabetesnya dan juga kolesterol dan asam uratnya. Dan ingat, konsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Jangan ambil keputusan sendiri. Apalagi cuma dari googling dan tanya teman. Ingat, harus sepengetahuan dokter. Dan jangan lupa Pak Yal ya, perbaiki pola makan, membatasi makanan, minuman yang manis ya Pak ya. Dan rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan gunakan teknologi laser. Siap Pak ya? Siap. Siap ya? Siap. Oke, dapat ilmu apa di acara ini Pak? Ya itu tentang kesehatan itu. Jadi kita tahu pola makannya terus kita bagaimana. Terus kita olahraga itu memang penting. Harus. Dan pola makan kita harus dijaga. Ya, 4 pilar pola hidup sehat ya Pak ya. Makan, tidur, olahraga, stres ditambah dengan teknologi laser. Bapak siap menggunakan teknologi laser Pak? Siap. Bapak ingin sehat? Iya. Pak ya, selamat menjalankan saran-saran dari para praktisi ya. Mas Boyke terima kasih. Sama-sama, terima Kang kasih. Ronald. Sama. Gunakan dokter laser atau nebulizer dari Gogomol. Ini tuh adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya simple kok, rutin, disiplin, konsisten. Ya, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi yang menakutkan seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Take action pemirsa. Sekarang juga dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara silakan
Hubungi nomor yang ada di layar kaca, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Gampang kok ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas dan bermanfaat dan juga bergaransi hanya ada di Gogomol. Nah, produk Aqualaser ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi pemirsa, saya kira siapapun Anda pasti ya tersadar setelah mendengarkan obrolan kami kali ini bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jadi ayo gunakan dokter laser atau Aqualaser karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.